Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan, dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah psikologi bermain, Ibu Dr. Hairani Nur SPC MSI, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 psikologi bermain kelas D akan memaparkan mengenai hasil diskusi kami tentang tahapan perkembangan dalam bermain anak. Adapun anggota kelompok kami ada Ahmad Alif Satrio Nugraha, ada Andi Umaira Zahra, Vera Najwa Rahman, Anissa Nur Alfisyar, Imna Anggun Hairani, Anugrah Ashafil, dan Aisyah. Baik, mungkin bisa di next slide. Oke, adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ada definisi bermain, teori perkembangan bermain menurut ahli, tahapan perkembangan bermain anak, peran bermain dalam perkembangan anak, dan pengaruh tahapan bermain terhadap perkembangan anak. Baik, bisa mungkin di next slide ya. Untuk definisi psikologi bermain akan dijelaskan oleh Ani Humaira Zahra, kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari psikologi bermain atau bermain itu sendiri. Nah, Jochen Piaget sendiri mendefinisikan bermain itu sebagai satu aktivitas yang dilakukan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan untuk memahami dunia sekitarnya. Nah, menurut Piaget sendiri, bermain itu memungkinkan anak untuk mengeksplorasi lingkungan dan membangun keterampilan kognitif melalui proses imitasi dan penemuan. Nah, kalau dari Lev Vygotsky sendiri, ia berpendapat bahwa bermain itu sebagai media yang penting bagi perkembangan sosial dan kognitif anak. Melalui bermain, anak itu bisa melatih bahasa, kemampuan memecahkan masalah, dan keterampilan sosial dengan bermain peran atau berpura-pura. Nah, Vygotsky sendiri itu menekankan pentingnya bermain dalam perkembangan proksimal di mana anak-anak dapat belajar keterampilan baru dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebayanya. Nah, selanjutnya dari Erik Erikson sendiri, ia menyatakan bahwa bermain itu satu sarana bagi anak untuk mengatasi konflik emosional dan mengembangkan identitas diri. Dalam setiap tahapan perkembangan psikososialnya, bermain itu membantu anak untuk memproses pengalaman emosional dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara aman. Nah, seperti yang kita tahu, bermain itu punya peranan penting dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Di antara alasannya itu, yang pertama itu misalnya dari sisi perkembangan kognitif. Biasa sendiri tuh mengatakan bahwa bermain itu merangsang kemampuan berpikir kritis, imajinasi, dan kreativitas anak, serta membantu dalam mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Nah, kalau dari sisi perkembangan sosial sendiri, Vygotsky menjelaskan bahwa anak-anak itu belajar berinteraksi dengan orang lain, berbagi, bergantian, dan bekerja sama melalui aktivitas bermain itu sendiri. Sedangkan kalau dari Erik Erikson, yang menjelaskan bahwa dari sisi perkembangan emosional, bermain memberi anak ruang untuk mengekspresikan emosi, mengatasi stres, dan memahami berbagai peran sosial yang mereka amati dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kalau dari segi perkembangan fisik sendiri, melalui bermain aktif, anak-anak itu melatih keterampilan motorik, baik halus maupun kasar, serta mengembangkan kekuatan fisiknya mereka sendiri. Mungkin sekian definisi psikologi bermain dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas paparan materinya. Untuk materi selanjutnya mungkin bisa di next slide. Oke baik, selanjutnya ada teori perkembangan bermain yang akan dijelaskan oleh Imna Anggun Hairani, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Selanjutnya yaitu teori perkembangan bermain menurut ahli. Yang pertama itu teori Piaget. Nah, menurut teori Piaget, bermain itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam perkembangan anak. Piaget menekankan bahwa dengan bermain, anak-anak bisa memperkuat dan memperhatikan konsep serta keterampilan yang mereka pelajari sebelumnya. Yang ini memungkinkan mereka untuk mengkondisikan pengetahuan yang telah mereka peroleh, sekaligus mempersiapkan diri untuk mempelajari konsep-konsep baru di masa yang akan datang. Piaget dengan teori perkembangan kognitif
menyatakan bahwa manusia itu dibentuk oleh struktur-struktur pola kognitif yang mencakup aspek mental dan fisik. Struktur-struktur tersebut kemudian menjadi dasar bagi setiap aktivitas dan perilaku yang dilakukan oleh individu. Dan perkembangannya itu sangat erat terkait dengan tahapan pertumbuhan anak. Dalam konteks ini, kegiatan bermain tidak hanya dapat mendukung perkembangan intelektual, namun juga memungkinkan anak untuk bereksperimen dan membangun pemahaman mengenai dunia sekitar mereka. Kemudian dalam teori Piaget juga dijelaskan mengenai konsep asimilasi dan akomodasi, yang dimana asimilasi dalam bermain itu merupakan proses di mana anak menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk menghadapi situasi baru dalam bermain. Sedangkan akomodasi sendiri merupakan suatu ketika anak mengubah cara bermainnya itu berdasarkan pengalaman yang baru. Yang kedua, teori hal. Teori ini mengemukakan bahwa perkembangan individu merupakan suatu pengulangan dari perkembangan spesies manusia. Teori ini sebelumnya digagaskan oleh J.J. Rousseau dan Darwin, yang dikenal sebagai teori rekapitulasi. Hal berpendapat bahwa dengan bermain, individu khususnya anak-anak secara simbolis akan mengulang tahapan-tahapan yang telah dilalui manusia sepanjang sejarah evolusi. Yang dimana dalam teorinya ia menyatakan bahwa ketika anak-anak bermain, maka mereka akan menghidupkan kembali aktivitas-aktivitas yang pernah menjadi kunci bagi kelangsungan hidup manusia. Misalnya, permainan yang melibatkan perburuan atau pertarungan, kemudian yang mencerminkan perilaku yang dilakukan oleh nenek moyang manusia dalam bertahan hidup di alam liar. Dengan demikian, bermain itu tidak hanya menjadi bentuk hiburan, namun juga bagi anak-anak itu merupakan cara untuk menelusuri kembali tahap-tahap evolusi manusia. Bermain itu membantu anak-anak mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan kognitif yang sangat penting. Sehingga bermain memungkinkan anak-anak untuk menyalurkan energi yang berlebih dan mengekspresikan naluri dasar mereka. Yang ketiga bisa di next. Yang ketiga yaitu teori Scholar. Nah, menurut teori ini, bermain merupakan hasil dari kelebihan energi yang tidak digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makan, tidur, ataupun bekerja. Dalam teori ini, ketika individu, utamanya anak-anak, mempunyai energi yang tidak terpakai, maka mereka akan menyalurkannya melalui aktivitas bermain. Teori ini disebut sebagai teori ekses energi, yang dimana dalam pandangan Scholar, bermain merupakan cara alami untuk mengeluarkan energi secara ekstra. Aktivitas bermain tidak hanya membantu menjaga keseimbangan fisik dan mental, namun juga mencegah penumpukan energi yang mengakibatkan stres atau ketidaknyamanan. Dalam teori ini, bermain sebagai aktivitas yang penting untuk perkembangan sosial dan fisik dari anak-anak, sehingga anak-anak dapat belajar melalui keterampilan sosial, membangun hubungan dengan orang lain, dan mengembangkan kemampuan fisik yang akan berguna di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu teori Vygotsky. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi sosial. Anak memperoleh pengetahuan pertama kali dari lingkungan sosialnya, yang kemudian berkembang menjadi pemahaman kognitif yang lebih kompleks. Bermain menurut Vygotsky ini adalah salah satu cara utama bagi anak untuk belajar mengendalikan diri dan memahami dunia di sekitarnya. Dalam hal ini diperkenalkan konsep Zone of Proximal Development, yaitu belajar didapatkan lebih banyak dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Sehingga jika dikaitkan dalam konteks bermain, Zone of Proximal Development ini memungkinkan anak untuk mengeksplorasi kemampuan yang lebih tinggi daripada yang bisa mereka lakukan sendiri. Yang dimana melalui interaksi ini, anak akan mampu mencapai perkembangan potensial dengan menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks. Scaffolding merupakan proses di mana orang dewasa atau teman sebaya memberikan dukungan yang tepat selama bermain, di mana hal itu akan membantu anak dalam memahami konsep-konsep baru, hingga anak mampu dapat melakukannya secara sendiri. Scaffolding ini memberi stimulasi yang mendorong perkembangan kognitif anak, sehingga ketika anak misalnya berpura-pura menangis atau bereaksi emosional dalam permainan, maka mereka sebenarnya itu sedang belajar untuk mengendalikan emosi dan perilakunya.
Bermain imajiner ini memberikan kesempatan bagi anak dalam mengeksplorasi kontrol diri dan mempersiapkan mereka untuk peran sosial di kehidupan nyata. Bisa di next. Kemudian teori Herbert Spencer. Teori ini menekankan bahwa bermain itu merupakan hasil dari adanya kelebihan energi yang dimiliki oleh setiap individu sebagai kebutuhan dasarnya. Dari adanya kelebihan energi dari yang dimiliki individu selain dari kebutuhan dasar yang terpenuhi. Teori bermain ini dikenal sebagai surplus energi teori. Spencer berpendapat bahwa setiap makhluk hidup itu termasuk manusia menggunakan energinya untuk aktivitas vital seperti mencari makan, menghindari bahaya, atau melakukan berbagai kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kelangsungan hidup. Spencer menjelaskan bahwa ketika kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut telah terpenuhi, maka masih ada energi yang tersisa, utamanya pada anak-anak, maka secara alami hal itu akan disalurkan kepada aktivitas bermain. Dalam pandangan Spencer, mekanisme alami bagi anak-anak untuk melepaskan kelebihan energi ini akan dipindahkan kepada aktivitas bermain, sehingga anak-anak tidak hanya menyalurkan energi tersebut, tetapi juga dapat menjaga kesehatan fisik serta keseimbangan emosional mereka. Kemudian ada teori Erikson. Erik Erikson 1963 menyatakan bahwa bermain ini berperan penting dalam perkembangan rasa harga diri anak. Erikson berpendapat bahwa dengan bermain, anak bisa mengembangkan berbagai keterampilan yang penting yang mendukung perkembangannya. Bermain ini memungkinkan anak-anak untuk menguasai mereka sendiri, memahami dan mengendalikan berbagai benda, serta mempelajari keterampilan sosial yang secara esensial. Erikson mengemukakan bahwa dengan bermain, yang merupakan sebagai sarana bagi anak-anak untuk berinteraksi dan menciptakan sebuah pengetahuan. Mereka tidak hanya terlibat dalam aktivitas fisik, tetapi juga terlibat dalam proses berpikir dan memecahkan berbagai masalah. Bermain memberi anak-anak kesempatan secara langsung untuk mengamati berbagai situasi sosial yang merupakan dasar penting untuk kehidupan sosial mereka di masa yang akan datang. Sehingga Erikson percaya bahwa bermain itu membantu anak-anak dalam membangun rasa harga dirinya melalui pengalaman langsung. Ketika anak-anak bermain, mereka akan belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, mengatasi tantangan, dan mengembangkan keterampilan yang mendukung kepercayaan diri mereka. Next. Yang terakhir itu teori arousal modulation, yang dimana teori ini dikembangkan oleh Berlin pada tahun 1960 yang kemudian dimodifikasi oleh Ellis tahun 1973. Teori ini menekankan bahwa aktivitas bermain secara soliter, yaitu di mana anak-anak cenderung mengeksplorasi objek dan lingkungan bermainnya. Menurut teori ini, dorongan untuk bermain muncul dari kebutuhan agar sistem saraf pusat tetap terjaga. Ketika seseorang menerima terlalu banyak rangsangan, tingkat arousalnya itu akan meningkat hingga melampaui ambang yang nyaman. Dan hal ini akan menyebabkan mereka akan mengurangi aktivitasnya untuk menyimbangkan keadaan. Contohnya, ketika anak mendapatkan mainan baru, maka tingkat arousalnya itu akan meningkat, yang kemudian mendorongnya untuk mengeksplorasi mainan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, arousal akan menurun karena ketika anak mulai terbiasa dengan mainan tersebut. Sebaliknya, jika anak tidak mendapatkan stimulasi yang cukup, maka tingkat arousalnya itu akan menurun drastis yang akan menyebabkan rasa bosan. Ellis melihat bermain ini sebagai cara bagi anak untuk mencari rangsangan yang dapat menjaga tingkat arousal pada kondisi yang optimal. Hal ini dipicu oleh objek atau tindakan yang baru ataupun tidak biasa. Misalnya, ketika anak-anak bermain perosotan dan mencoba menaikinya dari papan luncur secara terbalik. Hal itu merupakan contoh kegiatan bermain yang meningkatkan arousal karena anak terlibat dalam aktivitas yang tidak biasa. Jadi, secara keseluruhan, bermain menurut teori ini merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan stimulasi, utamanya ketika tingkat arousal anak itu menjadi rendah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan materinya. Untuk selanjutnya, pada materi tahapan perkembangan dalam bermain anak akan dijelaskan oleh Anugrah Hafil. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi materi selanjutnya itu ada tahapan perkembangan bermain anak, di mana pertama itu menurut Piaget. Jadi yang pertama ada sensori motor play usia 3 sampai 4 bulan sampai 2 tahun. Jadi pada tahap ini anak menikmati bermain dengan menggunakan indera dan otot-ototnya seperti memasukkan mainan ke dalam mulut. Nah, hal ini itu sesuai dengan perkembangan kognitif anak yang berada pada tahap sensori motor, di mana anak mulai mengenal lingkungan melalui indera. Yang kedua ada simbolik atau make believe play usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada usia ini anak mulai berimajinasi dan bermain pura-pura sesuai dengan perkembangan kognitif praoperasional yang masih mengandalkan benda-benda konkret. Terus yang ketiga ada social play games with rules usia 8 sampai 11 tahun. Nah, di tahap ini anak mulai menikmati bermain bersama teman sebaya dengan mematuhi aturan permainan seperti yang dijelaskan oleh Colbert. Terus yang keempat ada games with rules and sport pada usia 11 tahun ke atas. Nah, tahap ini itu anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan lebih menikmati permainan dengan aturan yang lebih kompleks termasuk olahraga. Terus yang kedua ada ragam kegiatan bermain menurut Parton. Jadi yang pertama itu ada stupid play, di mana anak belum terlibat secara aktif dalam permainan dan hanya mengamati. Terus yang kedua ada solitary play, di mana anak bermain sendiri dan tidak berinteraksi dengan anak lain. Ini umum terjadi pada usia 2 sampai 3 tahun, di mana anak masih bersifat egosentris. Terus yang ketiga ada onlooker play, di mana anak mengamati anak lain bermain sebelum akhirnya dia ikut bergabung. Terus yang keempat itu ada parallel play, di mana anak bermain di dekat anak lain tetapi tidak berinteraksi. Nah, ini tuh biasanya terjadi pada anak usia 3 sampai 4 tahun. Terus yang kelima ada associative play, di mana anak mulai berkomunikasi dengan anak lain seperti bertukar mainan, namun belum bekerja sama. Terus yang keenam ada cooperative play, di mana anak sudah mampu bekerja sama dalam bermain, berbagi tugas, dan mengikuti aturan. Biasanya terjadi pada anak usia 5 tahun. Bisa di next. Terus ada tahapan bermain anak menurut Harlock. Yang pertama itu ada exploratory stage, di mana anak mulai mengenal objek di sekitarnya dan menjelajahinya. Terus yang kedua ada toy stage, di mana anak mulai bermain dengan mainan seperti boneka dan berinteraksi dengan alat permainan ini. Terus yang ketiga ada play stage, di mana pada masa sekolah dasar permainan anak mulai berkembang menjadi lebih kompleks, termasuk permainan olahraga. Terus yang keempat itu ada daydream stage, di mana anak mulai berhayal dan kurang tertarik dengan permainan saat mendekati masa pubertas. Nah, dari penjelasan tersebut, bermain adalah kegiatan spontan yang menyenangkan bagi anak tanpa tujuan ekstrinsik dan membantu mereka mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotor. Bermain juga memungkinkan anak beradaptasi dengan lingkungannya serta memberikan rasa aman secara psikologis. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, terima kasih atas paparan materinya. Untuk selanjutnya, pada materi peran bermain dalam perkembangan anak akan dijelaskan oleh Anissa Nur Alfisyar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut materi mengenai peran bermain dalam perkembangan anak. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Bermain membawa banyak manfaat fisik bagi anak-anak. Ketika anak-anak berpartisipasi dalam aktivitas bermain aktif seperti berlari, melompat, memanjat, dan berolahraga, mereka dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar dan koordinasi. Nah, jenis permainan ini tuh dapat membantu anak dalam mengembangkan kekuatan, daya tahan, dan kelenturan yang penting untuk perkembangan fisik mereka. Selain itu,
Bermain aktif juga dapat meningkatkan gaya hidup sehat pada anak-anak. Nah, hal ini penting untuk mencegah obesitas pada anak-anak dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, permainan juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kemampuan motorik halusnya. Misalnya, ketika anak-anak melakukan aktivitas seperti menggambar, mewarnai, atau bermain dengan mainan kecil, mereka mengembangkan koordinasi dan ketangkasan tangan dan mata. Nah, jenis permainan ini penting untuk perkembangan fisik anak secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif berhubungan dengan meningkatnya kemampuan berpikir atau thinking, memecahkan masalah atau problem solving, mengambil keputusan atau decision making, kecerdasan atau intelligence, dan bakat atau aptitude. Nah, bermain memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Melalui bermain, anak-anak dapat mengeksplorasi, memecahkan masalah, dan memahami konsep-konsep sebab akibat, simbolisasi, serta ruang dan waktu. Aktivitas ini juga dapat mendukung perkembangan bahasa, logika, dan kemampuan berpikir abstrak. Nah, dengan itu, bermain bukan hanya sebagai hiburan bagi anak, tetapi juga sebagai sarana utama bagi anak untuk belajar dan memahami dunia sekitarnya. Nah, yang ketiga ada perkembangan emosional sosial. Saat bermain, anak akan belajar terkait bahasa, pengendalian emosi, dan juga aturan-aturan yang ada dalam permainan. Nah, bagi anak, permainan bukan hanya sekedar bermain, namun sebagai suatu kebutuhan yang harus terpenuhi agar membuat perkembangan emosionalnya menjadi positif, stabil, dan baik. Nah, bermain ini juga disebut sebagai simbolik seperti bermain peran, hayalan, imajinasi, ataupun drama akan sangat penting dalam perkembangan emosional sosial anak. Permainan yang dimainkan oleh anak diharapkan menjadi sarana latihan anak untuk menjadi mandiri, membangun kerjasama, sosialisasi dengan lingkungan, termasuk dengan orang tua dan teman. Permainan yang efektif akan membantu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan emosional sosial secara optimal sesuai dengan perkembangan anak melalui dari balita hingga memasuki fase para remaja. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparan materinya. Mungkin materi selanjutnya bisa di next slide. Baik, adapun materi selanjutnya mengenai pengaruh tahapan perkembangan terhadap perkembangan anak akan dijelaskan oleh Vera Najwa Rahman. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan subbab mengenai pengaruh tahapan bermain terhadap perkembangan anak. Nah, setiap tahapan bermain tentunya akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan anak secara keseluruhan. Nah, berikut adalah beberapa dari setiap tahapan bermain terhadap perkembangan anak menurut teori Parton. Yang pertama itu ada unaccompanied play. Nah, di sini kan anak mulai mengenal dan menguasai tubuhnya sendiri. Pengaruhnya kepada perkembangan anak yaitu mereka belajar tentang bagaimana menggerakkan anggota tubuh dan mengalami sensasi-sensasi dasar. Tahapan ini penting untuk mengembangkan motorik kasar dan memulai pengenalan lingkungan untuk anak. Yang kedua itu ada solitary play. Di sini anak mulai menunjukkan kemandirian dan berinteraksi diri. Pengaruhnya terhadap perkembangan yaitu anak akan mengembangkan kemampuan motorik halus dan kognitif sederhana seperti memasukkan benda ke dalam wadah, dan tahapan ini juga akan membantu mengembangkan keterampilan dasar dan mulai pengenalan konsep-konsep sederhana. Ketiga, onlooker play. Pada tahap ini anak mulai mengamati dan melihat sekitar. Pengaruhnya terhadap perkembangan anak yaitu anak akan belajar bagaimana melakukan hubungan sosial dengan orang lain meskipun masih dalam tingkat yang sederhana. Yang ketiga ada parallel play. Di sini anak mulai melakukan eksplorasi dan pengamatan sendiri tetapi masih tidak terlalu banyak interaksi sosialnya.
Pengaruhnya terhadap anak yaitu anak akan belajar berbagi ruang dan mengembangkan keterampilan sosial awal. Tahapan ini penting untuk mengembangkan kemampuan menyesuaikan diri dengan teman-temannya dan belajar hubungan sosial yang lebih kompleks. Kelima, associative play. Pada tahap ini, anak mulai mengakui keberadaan satu sama lain dan bekerja berdampingan tetapi belum bermain secara berkelompok. Nah, pengaruhnya terhadap perkembangan anak akan belajar berbagi, mengakui, mengikuti, dan bekerja sama dalam kegiatan bermainnya. Tahapan ini membantu anak mengembangkan kemampuan sosial dan kognitifnya yang akan lebih kompleks. Yang terakhir ada cooperative play. Pada tahap ini anak mulai bermain bersama secara kooperatif, bekerja sama dalam kegiatan bermainnya. Pengaruhnya terhadap perkembangan anak yaitu anak akan mengembangkan kemampuan menyesuaikan diri dengan teman-temannya, belajar bermasyarakat, dan menginternalisasi nilai-nilai moral. Selanjutnya itu ada tahapan perkembangan dalam bermain anak dipengaruhi tentunya oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Menurut LI 1989, yang pertama itu ada kesehatan. Nah, anak yang sehat memiliki banyak energi untuk bermain secara aktif sehingga dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan dengan lebih baik. Kesehatan yang baik, anak akan memungkinkan anak untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis permainan dan aktivitas yang lebih kompleks. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan sosial dan keluarga yang penuh kasih dapat mempengaruhi perkembangan anak. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung dan positif tentunya akan mengembangkan tingkah laku sosial yang baik dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain lebih baik. Dan tentunya anak yang berada di status sosial ekonomi yang tinggi juga akan memiliki banyak alat-alat permainan yang lebih lengkap sehingga dapat mempengaruhi jenis dan kualitas permainan yang dapat dilakukan anak. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Seperti yang kita ketahui, dan teman-teman saya tadi sudah jelaskan, PIASA membagi 4 fase, yaitu sensori motor, pra-operasional, operasi konkret, dan operasi formal. Setiap fase memiliki tahap perkembangan yang spesifik dalam bermain, seperti kemampuan berpikir simbolis dan memecahkan masalah. Anak-anak yang cerdas akan lebih aktif dan lebih mudah mengembangkan kemampuan kognitif melalui bermain. Dan terakhir ada interaksi sosial. Bermain dengan teman-teman akan dapat membantu anak mengembangkan kemampuan menyesuaikan diri dengan teman-temannya dan belajar hubungan sosial yang lebih kompleks. Melalui bermain, anak belajar memberi dan menerima sesuatu dengan orang lain serta mengembangkan nilai moral seperti jujur dan sportif. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih atas paparan materinya. Adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami akan dijelaskan oleh Ahmad Alif Satria Nugraha. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Terkait dari materi yang telah kita bahas pada hari ini, mulai dari definisi sampai dengan tadi faktor-faktor ataupun pengaruh yang mempengaruhi perkembangan bermain anak atau tahapan perkembangan permainan anak, itu perlu kita ketahui bahwasanya bermain itu memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan juga fisik pada anak. Nah, tadi ada teori-teori para ahli seperti Piaget, Vygotsky, Erikson, dan juga hal yang menekankan bahwasanya bermain itu bukan cuma sekedar hiburan, tetapi juga merupakan sangat penting bagi anak untuk belajar. Nah, dari belajar itulah anak-anak bisa menemukan dan mengembangkan keterampilan baru. Nah, selain itu, pastinya permainan ini bisa mengembangkan bahasa dan juga pemikiran simbolik melalui interaksi yang memungkinkan anak-anak dalam mengembangkan keterampilannya, mulai dari tahap-tahap pertama seperti sensori motor sampai akhirnya nanti pada tahap-tahap akhir yang merujuk pada usia anak akhir atau menjelang para remaja, yang dimana semua perkembangan ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, maupun baik itu faktor internal dari dalam diri anak sendiri maupun juga dari dalam atau luar anak, seperti tadi kesehatan, lingkungan, dan juga beberapa hal lain. Mungkin itu kesimpulan dari materi yang telah kita bahas pada hari ini. Mungkin dari itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan kesimpulannya. Itulah tadi hasil pemaparan materi mengenai diskusi kami yang berkaitan dengan tahapan perkembangan dalam bermain anak. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.